Oke, di video kali ini saya ingin memberikan preview untuk dua pertandingan dari PSS Sleman dengan Persis Solo yang akan bertemu pada hari Jumat ya. Ini derby Jawa Tengah, lalu dilanjutkan Arema FC dengan Persib Bandung. Jadi kita langsung bahas dulu dari PSS Sleman dengan Persis Solo. Ini tentunya pertandingan yang menarik karena ini derby Jawa Tengah dan bermain di kandang sendiri ya di PSS Sleman di Stadion Maguwu Harjo. Kick off-nya jam 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Jadi tentunya PSS Sleman harus bisa bermain lebih maksimal lagi daripada di pertandingan kemarin. Ini pesan saya ya di video review kemarin pada saat lawan Bali United. Lalu untuk Persis Solo yang ingin saya lihat di pertandingan besok adalah menjaga konsistensi dari awal menit hingga akhir. Ya, ini terkait masalah fisik pemain. Lalu yang kedua adalah lini pertahanan, karena Persis Solo dari kemarin lawan Persebaya, uji coba lawan Persebaya juga, ya Persis Solo selalu kemasukan. Jadi untuk PSS Sleman yang saya ingin perhatikan besok yaitu di skema permainan, karena kemarin lawan Bali United sebenarnya skema permainan dari PSS Sleman itu kalau boleh dibilang sudah sedikit lebih baik walaupun belum maksimal. Makanya di pertandingan besok saya berharap PSS Sleman bisa lebih maksimal lagi. Karena dari skema permainan dengan Persis Solo, ya Persis Solo sebenarnya skema permainannya sudah lebih matang. Tapi kembali ya, masalahnya Persis Solo yaitu di konsistensi di awal menit hingga akhir. Jadi untuk masalah konsistensi para pemain kedua tim dalam skema permainan, kalau saya bilang PSS Sleman ini lebih konsisten. Walaupun skema permainannya belum terlalu maksimal. Tapi kalau Persis Solo, skema permainannya sudah cukup bagus. Tapi untuk menjaga konsistensi, ini terkadang masih terlihat nggak bisa berjalan lurus atau inkonsisten. Ini perbedaannya yang saya lihat dari kedua tim. Jadi untuk PSS Sleman, kalau saya lihat dari komposisi permainan, sebenarnya sudah cukup merata dari segala lini. Sudah diisi dengan pemain-pemain yang ya ada persaingan lah di segala lini. Jadi yang saya harapkan untuk PSS Sleman besok ya skema permainannya bisa lebih maksimal, menjalankan bola possession bisa lebih baik ya, lalu dalam hal menciptakan gol Yeven ataupun nanti ada Hoki Caraka ya, siapapun nanti pemain depan semoga bisa lebih tajam lagi untuk memanfaatkan peluang. Ya kemarin lawan Bali United sebenarnya sudah ada peluang dari Ricky Cawor semua. Dan akhirnya Ricky Cawor bisa menciptakan gol. Nah ini semoga bisa diikuti oleh pemain-pemain lainnya. Jadi nggak hanya Ricky Cawor. Ya, jadinya peluang dari PSS Sleman nanti akan lebih banyak lagi. Lalu untuk Persis Solo, dari kekuatan lini depan ini cukup bagus. Jadi perlu diantisipasi nanti oleh pertahanan PSS Sleman. Walaupun di sini Thales ya, kalau nggak salah pemain belakangnya Thales dengan Lesaluhu juga bisa bermain ya, Ayub juga sebagai gelandang bertahan atau pemain belakang juga bisa. Nah ini semoga bisa mengantisipasi penyerangan dari Persis Solo, karena Persis Solo ini cukup bagus ini penyerangannya, cukup matang ya, selalu bisa menciptakan gol. Jadi ini juga menjadi ujian di sektor lini belakang PSS Sleman, karena kemarin lawan Bali United berhasil clean sheet. Nah besok kita lihat lawan Persis Solo lini belakang PSS Sleman bagaimana. Ya, karena Persis Solo cukup bagus di lini depannya. Lalu lini belakang juga menjadi ujian nanti untuk Persis Solo, apakah bisa mendapatkan hasil clean sheet atau tanpa kemasukan menghadapi PSS Sleman. Nah ini juga menjadi ujian besok. Terutama nanti di menit 70 yang saya bilang masalah faktor fisik, ini juga berkaitan dengan pemain cadangan dari Persis Solo. Kenapa? Karena kalau dilihat pemain inti ya, atau starting line up yang biasa diturunkan oleh Medina dengan pemain cadangan Persis Solo sebenarnya cukup berbanding terbalik kualitas pemainnya. Jadi ketika pemain-pemain cadangan nanti dimainkan di babak kedua, itu kerap kali nggak bisa mengimbangi skema permainan yang konsisten untuk Persis Solo. Jadi ini juga bisa menjadi faktor selain masalah fisik, ya ini juga kembali lagi ke kualitas pemain cadangannya Persis Solo. Yang saya harapkan tentunya dari pemain cadangan Persis Solo nanti ya, siapapun yang akan bermain di babak kedua semoga bisa langsung cepat beradaptasi dengan ritme permainan di pertandingan lawan Sleman, karena ini sangat berdampak sekali dari hasil-hasil kemasukan di Persis Solo selalu di menit 70 ke atas ya. Ini faktor fisik dan juga konsentrasi dan kembali ke komposisi pemain cadangannya Persis Solo.
Jadi inilah 2 poin penting yang saya ingin lihat untuk PSS Sleman, bagaimana nanti skema permainannya apakah bisa lebih baik lagi daripada kemarin lawan Bali United, karena sebenarnya sudah mulai terlihat ya skema yang terbentuk, tapi yang saya harapkan bisa lebih maksimal lagi lawan Persis Solo besok. Lalu yang kedua adalah bagaimana penyerangan dari PSS Sleman selain Ricky Cawor, apakah para pemain PSS Sleman lainnya bisa memberikan peluang gol, ya mungkin Keisano, Yeven, atau mungkin Todd Ferre, Esteban Vizcara, ya ini semoga bisa memberikan peluang gol selain Ricky Cawor. Ini yang akan saya lihat besok untuk PSS Sleman. Ya, lalu untuk Persis Solo yang saya ingin lihat tentunya dari masalah konsistensi dari awal menit hingga akhir, apakah pemain cadangan nanti yang akan masuk di babak kedua bisa langsung beradaptasi dengan skema permainan Persis Solo yang pastinya kan ritme berbeda ya. Kalau latihan dengan pertandingan langsung kan pasti berbeda. Nah ini saya ingin lihat pemain cadangan yang masuk di babak kedua bisa langsung ngeklop nggak dengan skema permainan dan juga ritmenya. Ya, lalu masalah fisik juga kembali lagi nanti saya akan lihat untuk Persis Solo ya, ini berdampak kepada konsentrasi dari pemain belakang dan pemain tengah ya. Berdanca yang menurut saya juga bermain cukup bagus di sektor belakang bersama Sultan Totan, Jaime ya. Jaime juga kerap kali sering konsentrasinya nggak penuh kalau di akhir-akhir babak kedua. Ini saya akan lihat juga. Lalu lini belakang ya dari pertahanan Persis Solo ini juga saya akan lihat apakah bisa mendapatkan hasil clean sheet ya atau tanpa kemasukan. Ini besok akan saya lihat dari Persis Solo. Ya, jadi untuk kedua supporter selamat menonton dan kedua tim selamat untuk bertanding. Lalu next kita ke Arema FC dengan Persib Bandung ya, akan bermain pada hari Jumat, kick off-nya jam 7 sore, ini bermain di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar ya di Bali. Jadi untuk Arema FC kemarin yang saya lihat pada saat kalah lawan Dewa United adalah bagaimana transisi dari para pemain asing untuk menciptakan peluang, lalu bagaimana lini pertahanan yang sudah cukup solid ya terutama dari kualitas pemain asing, apakah bisa menjaga konsistensi atau tidak untuk di match besok lawan Persib. Karena menurut saya ini pertandingan yang cukup bisa dijadikan contoh atau tolak ukur ya untuk permainan Arema FC nanti. Karena kalau secara skema permainan sebenarnya Arema dan Persib ini sama-sama sedang berproses. Ya, Persib Bandung juga sama kemarin pada saat lawan Madura United saya sudah bilang bahwa permainan Persib Bandung ini sedang proses. Ya, proses untuk menerapkan skema bola possession yang diinginkan oleh Luis Milla. Tapi yang kembali lagi menjadi fokus utama saya untuk Persib Bandung adalah di starting line up. Sebenarnya saya berharap untuk Ciro dan juga Klok ini mungkin bisa diganti dulu untuk starting line up. Entah Tirone yang bisa bermain dari awal, Robi Darwis, ya atau Ezra Walian. Walaupun memang Ezra Walian nggak memiliki kecepatan, tapi secara visinya ini bagus Ezra Walian. Jadi bisa ditaruh di lini tengah, jangan di lini sayap. Ya mungkin sayap bisa Fed Butuan atau Beckham Putra. Ya saya sebenarnya menginginkan Persib Bandung ini coba nggak memainkan Klok dan juga Ciro. Saya sebenarnya pengen lihat apakah memang skema permainan Persib Bandung ini nggak bisa maksimal karena perform dari Klok dan Ciro yang memang belum perform. Nah sebenarnya saya ingin lihat ya kalau Ciro dan Klok bisa dicadangin dulu. Lalu untuk Arema FC kembali lagi saya ingin lihat bagaimana nanti peluang-peluang yang bisa diciptakan menjadi gol atau tidak. Karena kemarin lawan Dewa United sebenarnya Arema FC banyak sekali melakukan shoot ya atau peluang gol. Tapi yang paling penting Arema FC semoga bisa menemukan skema permainan yang lebih baik lagi daripada lawan Dewa United kemarin. Ya, semoga banyak peluang-peluang yang bisa tercipta lebih banyak di area dalam kotak penalti Persib. Karena kemarin peluangnya sebenarnya seperti dari Loko Lingoy itu kan dari shootnya luar kotak penalti. Ya, saya berharap untuk Dedik ataupun nanti ada ya Loko Lingoy ya apakah bisa memberikan peluang dari dalam kotak penalti atau tidak. Lalu M. Rafli ya ini saya kira juga sama ya. Kalau Persib Bandung Ciro dan Klok yang saya ingin lihat dicadangin dulu. Kalau di Arema mungkin M. Rafli. Saya menginginkan sebenarnya Evan Dimas yang bermain dari awal. Ya bersama dengan Jayus atau nanti ya diisi oleh Lukero juga bisa atau Charles ya untuk Arema FC. Tapi yang penting untuk sektor tengah saya berharap Evan Dimas bisa main. Karena kreativitas dari sektor tengah Arema FC di musim lalu itu saya lihat Evan Dimas ini cukup bagus bermainnya. Bisa memberikan kreativitas. Ya, jadi ini kembali lagi ke pelatih nanti.
apakah M. Rafli bisa dicadangin dulu dan Evan Dimas diberikan jam menit bermain dari awal ya. Lalu kalau dilihat juga seperti Dendi Santoso ya, ini walaupun usia nggak muda lagi tapi kan secara visi ini Dendi Santoso bagus ya untuk bermain di sayap kanan. Nah ini saya juga ingin lihat ya, karena kalau boleh dibilang perpaduan pemain asing Arema yang baru, kalau pemain Arema FC dari pemain inti yang di musim kemarin bisa terus dimainkan, ya ini saya kira skemanya akan lebih matang lagi untuk Arema FC. Ya, jadi kita juga lihat starting line up dari Arema FC besok. Lalu untuk Persib Bandung juga sama, saya ingin lihat starting line up-nya akan seperti apa. Ya, jadi untuk hasil imbang kemarin lawan Madura United saya kira nggak ada masalah. Yang penting Persib Bandung bisa menemukan skema terbaiknya dulu dari ya starting line up-nya siapa yang cocok. Ini yang saya harapkan dari Persib Bandung besok lawan Arema. Ya, jadi ini pertandingan yang cukup seru dari Arema FC dan Persib Bandung. Tentunya untuk kedua tim selamat untuk bertanding dan kedua supporter selamat untuk menonton. Ya, jadi ini aja. Nanti kita ketemu di video review untuk PSS Sleman dengan Persis Solo, lalu Arema FC dengan Persib Bandung. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.